Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur sekali kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap orang pasti ingin merasakan yang namanya kebahagiaan. Itu adalah hal yang wajar, yang normal, sehingga kemudian orang berupaya untuk mendapatkannya. Bekerja keras, pergi pagi, pulang sore, kadang sampai malam untuk mendapatkan harta, untuk meraih kedudukan, untuk mendapatkan ketenaran, dengan anggapan bahwa itu akan bisa mengantarkan kepada yang namanya kebahagiaan. Bahkan tidak jarang pada orang-orang yang justru sampai melakukan hal-hal yang dilarang demi mendapatkan kesuksesan dalam hal harta, kedudukan, ketenaran, dan sebagainya, demi untuk mengejar yang namanya kebahagiaan. Namun masalahnya, apakah kesuksesan yang sudah diraih selalu akan bisa mengantarkan kepada yang namanya kebahagiaan? Pada faktanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jumpai juga orang-orang yang justru di tengah kesuksesannya, di tengah limpahan hartanya, ketenarannya, atau mungkin juga kedudukannya, justru mengalami tekanan hidup yang cukup berat. Ini pernah diungkapkan oleh salah seorang influencer, seorang content creator yang pernah menjadi content creator yang berpenghasilan tertinggi di negeri ini. Dan sebuah wawancara di sebuah platform media sosial. Mereka merasakan hidupnya itu justru hampa ketika berada di gelimang harta atau ketenaran. Orang-orang datang hanya ingin memanfaatkan hartanya atau kedudukannya atau ketenarannya. Mereka merasakan apa yang disebut dengan bitter success atau kesuksesan yang pahit, kesuksesan yang menyengsarakan. Yang utara ada orang-orang yang bukan hanya merasakan kesengsaraan, tapi kesuksesan yang diraihnya justru menimbulkan permasalahan bagi orang banyak, menimbulkan kesengsaraan bagi orang banyak. Seperti para pengusaha yang menjalankan usahanya melalui usaha-usaha yang terlarang, menjadi bandar narkoba misalnya. Atau bisa juga pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, melakukan tindakan sewenang-wenang, dan melakukan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Sehingga kemudian kehadirannya dianggap sebagai racun, sehingga orang ingin menghentikan kesuksesannya. Mereka ini mengalami apa yang disebut dengan toxic success atau kesuksesan yang beracun, kesuksesan yang menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Ternyata kesuksesan tidak secara niscaya akan mengantarkan kepada yang namanya kebahagiaan. Pemirsa dirahmati Allah, pada kenyataannya kebutuhan hidup kita itu terbatas. Makan, tidak mungkinlah kita makan sampai kemudian satu bakul, ya. Minum juga tidak mungkin sampai kemudian 1 galon. Terbatas. Kita punya rumah yang besar juga kita hanya akan tidur di salah satu kamarnya saja, tidak akan tidur di kamar yang cukup banyak secara bersamaan. Jadi kebutuhan kita terbatas. Rasulullah SAW juga sudah bersabda di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Man kana minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faqa'annama risat lahu dunya." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan aman, kemudian badannya sehat, dan memiliki persediaan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah mengumpulkan dunia. Jadi
Sebenarnya untuk apa kita kemudian mengejar banyak harta, meraih kedudukan yang tinggi, mengejar ketenaran dan sebagainya. Kalau ternyata yang kita butuhkan terbatas. Sebenarnya kalau kita telusuri, ternyata ada sesuatu yang lain dari apa yang kita peroleh itu, yang ingin kita dapatkan. Itu apa? Perasaan dihargai, perasaan diterima, perasaan dicintai, perasaan berarti bagi orang lain. Jadi ada yang namanya meaning, yang namanya kebermaknaan di dalam kehidupan. Itulah yang kemudian akhirnya bisa mengantarkan pada yang namanya kebahagiaan. Jika kesuksesan kemudian digunakan untuk mendapatkan hal-hal ini, menggunakan hartanya untuk didermakan, diberikan manfaatnya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak, maka itu akan menghadirkan perasaan bahwa seseorang itu yang memiliki harta merasa berarti, merasa dirinya berharga, merasa dirinya bernilai, bermakna bagi orang lain. Itulah yang kemudian menimbulkan rasa bahagia. Itu makanya saat ini ada banyak orang yang kemudian menggunakan hartanya untuk berderma, membantu rumah-rumah yatim, rumah-rumah fakir, mendirikan rumah makan gratis, memasok beras-beras ke pesantren-pesantren dan kegiatan sosial yang lain. Karena dengan cara itu mereka akan merasa berharga, merasa dirinya berarti bagi orang lain. Bahkan kemudian juga akan menimbulkan perasaan bahwa mereka dicintai oleh orang lain. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim ada nilai atau meaning atau sesuatu yang lebih tinggi yang ingin dicapai daripada sekedar dihargai, dihormati, diterima, merasa bermanfaat bagi orang lain. Bagi seorang muslim ada nilai tertinggi yang ingin diraih, yaitu diterima, merasa dirinya berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa yang sederhana, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa dicapai ketika seseorang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang diraih ini bahkan tidak mensyaratkan seseorang itu untuk menjadi kaya dulu, memiliki kedudukan yang tinggi dulu, atau kemudian tenar dulu. Tidak, yang penting mau melaksanakan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak harus melaksanakan ibadah haji kalau kita memang belum mampu. Kita tidak harus membayar zakat ketika harta kita belum mencapai nisab dan haulnya. Kita bisa melakukan dengan banyak hal sehingga kemudian mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri, yaitu dengan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini sedang mengajarkan kita untuk kembali fokus kepada kebahagiaan tertinggi ini, kepada kebahagiaan hakiki ini, yaitu berfokus untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam takarrub, dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, dan bukan sibuk dengan dunia yang kemudian membuat kita lalai, tetapi mengejar dunia demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mengejar kebahagiaan secara materi, tapi kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Liso'imin farhatani, farhatun inda fitrihi, atau farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika beridul fitri dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.